Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Huda dengan NIM 2011050020024. Saya di sini akan memberikan video tanggapan mengenai video yang telah ditugaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMMI yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Jadi di dalam video ini kita akan membahas tentang untuk apa sih mengetahui perhitungan pendapatan nasional. Nah, kita itu agar tahu gimana anggaran di dalam suatu negara itu tidak tiba-tiba dan tidak tiba-tiba ada dan sampai segitu. Itu pasti di dalamnya ada perhitungan yang sistematis dan disertai rumus-rumus pastinya. Nah, seperti APBD itu juga nggak tiba-tiba ada atau tiba-tiba terbentuk angka. Ini pastinya menggunakan rumus-rumus yang memang valid. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian pendapatan nasional. Apa sih pengertian pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa diproduksi selama 1 tahun. Jadi, batas perhitungan jangka waktu pendapatan nasional itu berpatokan pada 1 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Di dalam konsep ini ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang terakhir, yaitu pendapatan siap dibelanjakan. Dan rumusnya untuk produk domestik bruto atau GDP, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Untuk produk nasional bruto atau GNP, rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing LN. Produk nasional neto NNP. Ini rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto NNI. NNI sama dengan NNI dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Untuk rumusnya, PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Selanjutnya yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Rumusnya yaitu DI sama dengan TI dikurangi pajak langsung. Nah, untuk poin pembahasan berikutnya ialah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di dalam metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Poin selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu dalam rumah tangga. Yang kedua, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ini ada 9 yang disebut oleh Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, selanjutnya infak, zakat, ushur, jizyah, kharaj, pajak, tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Nah, ini semua pembahasan terkait materi pendapatan negara. Dengan ini kita bisa belajar bagaimana cara menghitung pendapatan yang ada dalam suatu negara, juga agar kita paham betul bagaimana teknik perhitungannya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.